Oke, bisa kita mulai ya, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu Made. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Hani. Kabar saya sehat banget. Oh, iya bagus. Gini, Bu, saya tadi itu mendengar katanya Ibu mencari-cari saya, ingin eh, bercerita. Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya sebenarnya, Bu, hari ini? Apa ada yang bisa saya bantu untuk Ibu? Iya Bu, jadi saya kan sekarang lagi senang nih Bu. Tapi tadi waktu saya nyari Ibu, memang perasaan saya itu sedang apa ya Bu ya, bingung, kemudian agak agak apa ya Bu, agak ya bingung itu, nggak ngerti saya tuh harus seperti apa gitu loh. Jadi saya tuh gini Bu ceritanya, saya tuh pengen banget ningkatin kompetensi saya dalam mengelola kelas. Karena saya ngerasa saya itu kayak di dalam kelas itu nggak bisa mengelola kelas dengan baik Bu. Oh, jadi permasalahannya itu. Nah, ini bagus sekali ya Bu Made karena memang kita sebagai guru harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Iya Bu. Jadi saya tuh apa ya Bu ya, ingin menciptakan kelas saya itu kelas yang apa ya Bu, kondusif, yang nyaman. Kemudian anak-anak tuh jadi seneng gitu loh Bu di dalam kelas saya gitu. Oh, seperti Tapi itu. saya tapi saya bingung Bu gimana ya caranya gitu. Maksudnya ya apa ya Bu ya, masih masih merasa belum mampu lah gitu. Makanya itu yang buat saya itu agak gimana gitu, agak kesel gitu. Selama ini eh, yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa, Bu? Ya, selama ini sih saya sudah ngelakuin ini sih Bu, apa pembelajaran eh, dengan berbagai metode. Tapi kok saya merasa kayaknya itu belum efektif Bu. Ya, terbuktinya dari suasana kelas saya itu masih kurang nyaman gitu loh Bu. Jadi menurut Ibu, tantangan Ibu untuk mencapai tujuan itu apa, Bu? Pasti kan ada kendala, ada tantangan yang Ibu hadapi dalam menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa, ya kan, Bu? Iya, Apa heeh. Ibu kendalanya? Kendala saya itu, Bu, saya Tantangan. kesulitan. Jujur, Bu, saya tuh masih kesulitan mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat saya menjelaskan gitu loh, Bu. Jadi Oh, saat proses belajar mengajar itu berlangsung, saya tuh susah mengendalikan siswa saya supaya mereka itu benar-benar mengikuti pembelajaran saya itu, Bu. jadi seperti itu. Nah, sekarang kira-kira Bu Made itu membutuhkan apa saja sih untuk mencapai tujuan Ibu itu agar tujuan Ibu itu tercapai, anak-anak itu senang, siswa itu menjadi kondusif dan mereka bahagia tentunya di sekolah ya Bu ya. Nah, jadi Iya. kira-kira apa yang Ibu butuhkan, Bu? Saya itu membutuhkan strategi kayaknya, Bu. Strategi bagaimana mengendalikan siswa yang suka bicara, Bu, saat pembelajaran saya itu berlangsung. Jadi saya tuh pengen menemukan strateginya gitu loh, Bu. Oh, seperti itu. Baik, Bu Made, kalau seperti itu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran ya. Nah, jadi kira-kira pertama itu apa sih penyebab siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung? Kemudian, apakah mereka itu tidak memahami dari materi yang kita ajarkan atau apakah karena mereka itu bosan ya dengan yang kita sampaikan atau
apakah mereka itu ingin menarik perhatian dari kita kan, sebagian besar anak itu mungkin pengen diperhatikan gurunya seperti itu. Kalau menurut saya, Bu, kayaknya mungkin anak-anak itu memang nggak ngerti pelajarannya kali ya, Bu. Ya kan, Kak, saya ngajarnya matematika, Bu. Jadi kayaknya mungkin anak-anak itu nggak ngerti materinya kayaknya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Made Iya, ya. heeh, Jadi anak-anak itu kurang mengerti materi pelajaran menurut Ibu ya. Nah, jadi iya, eh, kalau demikian Bu, jika perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. iya. Iya, Bu. Jadi mungkin memang benar ya, Bu, supaya anak-anak itu mengerti materi saya, mungkin anak-anak itu memang perlu diberikan pembelajaran yang bervariasi supaya anak-anak yang saya berikan materi itu merasa mungkin mereka nggak mengerti di sini, tapi dengan saya memberikan metode yang lain, jadi mereka paham gitu maksudnya ya, Bu, ya kayaknya ya. Iya, seperti itu. Nah, coba Ibu jelaskan lagi kepada saya tentang permasalahan Ibu yang Ibu alami selama ini. Nah, jadi biar makin jelas gitu. Oke, jadi saya tuh Bu tadinya tuh galau, saya galau, maksud saya bingung karena kok saya melihat anak-anak saya itu kompetensi saya tuh sering bertanya-tanya apakah saya ini memiliki kompetensi untuk membuat kelas saya yang nyaman gitu, yang kondusif. Setelah saya pelajari ternyata memang kelas saya nggak kondusif ya salah satunya anak-anak itu sering ngobrol atau sering berbicara saat saya menjelaskan atau saat pembelajaran berlangsung. Kemudian saya memperhatikan bahwa mungkin Bu mereka berbicara itu karena memang mereka tidak ini Bu apa tidak memahami materi yang saya ajarkan. Jadi saya sekarang ini sangat membutuhkan strategi bagaimana supaya saya bisa membuat anak-anak saya itu apa namanya uh, mengerti atau paham dengan materi yang saya ajarkan. Gitu kayaknya, Ya. Bu. Oh iya, jadi selama ini Ibu sudah melakukan hal yang Ibu lakukan tadi itu dengan menggunakan metode yang menyenangkan ya Bu, tetapi belum berhasil juga ya Bu ya, Ya. dari yang saya tangkap dari Ibu tadi. Nah, selain itu Bu, kita juga itu perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan saat pelajaran kita berlangsung. Ya, Bu, mungkin saya akan ini ya, Bu ya, supaya anak-anak saya mengerti materi saya, mungkin saya memang harus memberikan variasi di dalam memberikan konten pembelajaran kepada siswa saya, dan saya mungkin juga harus memberikan eh, apresiasi kali ya Bu ya ke Iya, siswa betul saya, sekali. Iya, Bu. ke siswa saya yang apa namanya yang benar-benar sudah memperhatikan dan bagi yang tidak memperhatikan itu saya benar-benar membimbing mereka mungkin lebih banyak daripada yang memang sudah mampu atau sudah memperhatikan. Mungkin gitu ya Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu, bagaimana gambaran strategi yang akan Ibu lakukan itu menurut Ibu sudah pas atau belum? Strateginya apa saja? Strateginya tadi yaitu Bu, yang pertama sepertinya saya sudah jelas Bu. Yang pertama Ya, strategi saya itu adalah saya akan menggunakan metode dalam menjelaskan materi saya itu bervariasi. Artinya sesuai dengan kemampuan atau minat murid saya. Kemudian yang kedua mungkin saya akan terus memberikan apresiasi kepada siswa yang memang mampu, memberikan mereka tuntunan yang sesuai kemampuannya, sedangkan untuk siswa yang memang belum memahami materi saya, itu mungkin saya akan memberikan tuntunan yang lebih banyak, Bu. Kemudian mungkin juga saya akan terus menguatkan dia, menguatkan anak saya bahwa mereka tuh pasti bisa loh pelajaran saya. Mungkin seperti itu, Bu, strategi yang akan saya
kita terapkan. Bagus sekali Bu Made strategi yang Ibu ambil. Nah, kira-kira Ibu akan menjalankan atau mengimplementasikan strategi Ibu ini kapan? Ya, mungkin seminggu lagi kan ada tuh Bu di kelas saya nanti itu, yang memang kelasnya saya rasa belum kondusif itu. Mungkin saya akan minggu depan akan saya coba membuat metode mengajar saya yang menyenangkan, sehingga siswa saya paham dengan materi yang saya sampaikan, sehingga kelas saya akan tercipta kelas yang menyenangkan dan kondusif gitu loh Bu. Oke. Kayaknya Eh, minggu depan deh Bu, mungkin ya, saya coba. baik Kayaknya Bu saya Made. hari Rabu depan kayaknya saya ada jam matematika Bu. Ya, baik Bu Made. Eh, sangat bagus sekali. Nah, saya tunggu nanti teleponnya ya Bu ya. Bagaimana Iya. implementasinya. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Bu Made. Tadi Bu Made udah nyari-nyari saya, pengen ngobrol sama saya, pengen coaching sama saya. Ah, gimana sekarang perasaan Bu Made setelah kita ngobrol? Itu Iya, bagaimana perasaan Ibu? perasaan saya apa ya Bu, lega. Kemudian saya bisa melihat gambaran yang ingin saya lakukan nantinya dengan jelas. Dan saya juga memiliki harapan sekarang bahwa uh, saya pasti bisa membuat apa namanya ya, membuat kelas saya itu kondusif dan meningkatkan kompetensi saya untuk apa namanya mengatur kelas saya sendiri. Kayaknya seperti itu dari setelah saya ngobrol sama Bu Hani. Nggak kayak tadi Bu, pusing kepalanya. Ya Bu, sekarang udah enakan, sudah lega ya Bu. Iya, Baiklah kalau begitu Bu, saya rasa kita sudah cukup ya Bu untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Kemudian saya tunggu implementasinya strategi Ibu, nanti beritahu saya hasilnya. Ya Bu ya. oke, oke Bu Hani. Terima kasih ya Bu Hani ya sudah apa namanya mengcoaching saya sehingga saya sudah bisa menemukan apa gambaran strategi yang akan saya lakukan untuk masalah saya tadi. Terima kasih ya Bu Hani ya. Ya Bu, sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Salam.